Halo hewanian, perkenalkan saya Dr. Hewan Adam Gustiadi Nugraha dari Hewania Vet Clinic. Saat ini saya akan membahas mengenai grooming pada hewan peliharaan Anda. Untuk grooming, usahakan anjing atau kucing Anda telah berumur 3 bulan. Kemudian, kedua, pastikan sebelum grooming, hewan peliharaan Anda dalam kondisi fit dan tidak dalam sedang kondisi demam atau dalam kondisi tidak nafsu makan, diare, maupun muntah. Karena kondisi tersebut dapat diperparah ketika hewan di-grooming dan pasca grooming. Yang ketiga, pastikan hewan peliharaan Anda tidak memiliki alergi shampoo tertentu. Namun bila ada, gunakanlah shampoo yang dapat dipakai oleh hewan Anda. Sekarang kita akan membahas mengenai persiapan grooming. Nah, sebelum grooming biasanya kita melakukan pembersihan telinga dan pemotongan kuku. Sekarang saya memiliki beberapa tips untuk membersihkan telinga dan memotong kuku. Oke, untuk tips membersihkan telinga, pertama, jangan membersihkan telinga terlalu sering. Apabila kondisi telinga hewan Anda normal, cukup setiap 1-2 minggu sekali. Kedua, usahakan membersihkan telinga menggunakan ear cleanser dan hindari menggunakan cotton bud. Ketiga, cek apakah banyak kotoran di dalam telinga hewan Anda, kemudian cek apakah ada cairan atau bau yang tidak sedap di telinga hewan Anda. Bila terdapat bau yang tidak sedap atau cairan, segera dibersihkan dan bila perlu, periksakan hewan Anda ke dokter. Kemudian saat grooming, lindungi telinga hewan Anda dari air, karena bila air masuk ke dalam telinga hewan Anda dapat menyebabkan peradangan. Selanjutnya adalah tips untuk memotong kuku. Pertama, pastikan anjing atau kucing Anda sudah familiar dengan pemotongan kuku. Hal ini dapat dilakukan dengan melatih anjing atau kucing Anda memotong kuku sedari kecil. Kemudian, handle anjing atau kucing dengan lembut dan pijit paus sampai dengan kuku terlihat keluar. Perhatikan warna kuku, jangan memotong kuku melebihi batas pink, karena bila memotong melebihi batas tersebut akan terjadi bleeding. Namun, bila terjadi bleeding, ambil kapas atau kasa dan tekan area tersebut selama 5-10 menit. Kemudian cek kembali apakah bleeding tersebut sudah berhenti. Selanjutnya, untuk hewan berkuku gelap, pastikan memotong kuku sedikit demi sedikit dan berhenti ketika sudah terlihat bagian area putih di dalam kuku. Beberapa anjing dengan kuku gelap masih bisa terlihat pembuluh darahnya. Maka dari itu, pastikan berhenti melakukan pemotongan kuku setelah terlihat pembuluh darah. Terakhir, cek antara selak kuku dan pau apakah ada kotoran, area basah maupun luka. Bila terdapat kotoran atau area basah, segera lakukan pembersihan dan pengeringan. Namun bila terlihat luka di area pau, segera periksakan ke dokter hewan. Oke, kali ini kita akan bahas saat proses groomingnya ya. Hewanian pasti kebanyakan melakukan grooming dengan air. Saya memiliki beberapa tips untuk mandi menggunakan air. Pertama, pastikan hewan peliharaan Anda terbiasa untuk mandi menggunakan air. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan air sedikit-sedikit atau membiasakan sedari kecil hewan tersebut mandi. Selanjutnya, beberapa individu hewan lebih suka mandi dengan air hangat. Ketiga, pastikan mulai mengguyur badan hewan secara perlahan. Dan untuk pemandian pengobatan atau menggunakan shampoo terapi, pastikan pemandian mengikuti step dari shampoo tersebut. Contohnya, setelah dibilas menggunakan shampoo pengobatan, didiamkan dulu secara 5 menit, kemudian baru dibilas lagi. Yang keempat, gosok perlahan tubuh hewan, kemudian hindari mengguyur area kepala. Untuk area kepala bisa dibasuh dengan handuk basah atau tangan. Hindari air masuk ke mata, hidung, mulut, dan lubang telinga. Terakhir, segera keringkan hewan setelah mandi. Rambut yang tidak kering atau lembab justru dapat memperparah kondisi hewan, termasuk terjadinya jamur. Setelah grooming, pastikan hewan mendapatkan nutrisi yang cukup, tempat tidur yang bersih dan tidak basah, dan disarankan untuk tidak langsung diberikan obat tetes kutu. Karena obat tetes kutu menyebar lewat sebum, namun sehabis grooming sebum akan menghilang karena shampoo. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih untuk hewanian yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Hewania ya. Dan bila hewanian ada pertanyaan, tulis di kolom komentar kami. Terima kasih.